Ya, beginilah kalau teknologi AI berada di tangan mereka-mereka yang ber-IQ rata-rata 78. POV hari pertama masuk neraka. Hari pertama saya di neraka. Ternyata gak begitu mengerikan. Hari pertama di neraka, guys. Bareng temen lama gue nih, ternyata masuk neraka juga. Ayo! Gue nih ternyata masuk neraka juga. Ayo! Kalian yang masih ngelakuin Buat video berenang-renang dalam api neraka. Dia kata tak panas, enjoy saja boleh duduk dalam api neraka. Kalau dia orang Islam, jadi kafir, laknatullah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada pihak berkuasa di Indonesia sana ambil tindakan kepada saudara kita ni, gamaknya dia kurang waras. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, perkembangan teknologi pada era ini betul-betul luar biasa. Terbaru, video AI dari VO3, ya, dari Google. Yang mana teknologi ini dapat menciptakan suatu visualisasi manusia, alam, binatang seolah-olah betul-betul nyata. Kalau dulu kita punya fantasi, punya mimpi, kita hanya dapat berangan-angan dalam pikiran kita, dalam otak kita. Kemudian kita boleh gambar di kertas, ya. Tetapi kali ini teknologi ini dapat memvisualisasikan fantasi kita, mimpi kita melalui video. Dan luar biasanya lagi, video itu seolah-olah betul-betul nyata. Video itu kalau ditunjukkan kepada orang-orang tua yang awam tentang teknologi, mungkin mereka akan percaya karena senyata itu video yang dihasilkan oleh AI ini. Tetapi perkembangan teknologi seperti ini tergantung siapa yang memakainya. Boleh digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, boleh digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan menyesatkan. Seperti baru-baru ini yang mana viral netizen atau warganet Indonesia memvisualisasikan tentang neraka. Bagaimana keadaan di dalam neraka. Dan bahkan mereka itu ngevlog di dalam neraka. Dan mereka juga menggambarkan neraka itu panas tapi menyenangkan katanya. Ini suatu bercandaan yang sangat tidak etis sekali. Sehingga ini menuai komentar dari ustadz-ustadz Malaysia dan juga menuai komentar dari Ustadz Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton dulu video-video neraka AI yang diciptakan oleh netizen-netizen Indonesia. Halo guys, di video ini gue lagi di neraka. Vlog bareng iblis di neraka. Oke guys, sekarang kita room tour bareng Ini hanya hiburan iblis. aja, teman-teman. Ini dibuat oleh AI. Allah. Makanan neraka, pedesnya kelewat batas. Anes banget goblok minumannya. Ya betul bercanda bang, tapi bercandanya ini kelewatan, ya. Betul-betul tidak etis. Oke, lanjut. Halo kawan. POV hari pertama Ini masuk hari neraka. pertama saya di neraka. Ternyata gak begitu mengerikan. Hari pertama di neraka guys. Bareng temen lama gue nih, ternyata masuk neraka juga. Ayo! Agus, Edward, Epul. Ulah gawe wae, kadia kan neraka. Di antara nama-nama neraka di Quran itu nar, jahannam, jahim, saqar, hutamah, dan lain-lain. Total disebutkan lebih dari 100 kali dan tidak ada yang penyebutannya menyenangkan. Kalau ada orang dengan tools AI-nya membuat humor, candaan dari topik neraka, itu kan artinya sudah melakukan kebalikan total dari apa yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu sebagai peringatan. Dalam hadis yang kita semua tahu, hukuman paling ringan di neraka itu adalah seseorang yang dipakaikan di kakinya sendal dari api, kemudian otaknya mendidih di situ. Dia mengira itu hukuman paling berat, padahal itu paling ringan. Coba, ada yang berani nggak bikin video AI tentang topik real life yang sensitif seperti KDRT, pemerkosaan, pembunuhan, atau genosida? Kalau nggak berani, kenapa kepikiran bikin tentang neraka? Iya. Itu hukuman yang ringan, tetapi para netizen atau konten kreator Indonesia ini malah memvisualisasikan kondisi di neraka itu semenyenangkan itu. Ini betul-betul penistaan sih. Ya, lanjut. Hari pertama masuk neraka, Cek. Coba kejar kalau bisa.
Bayangkan neraka dijadikan bahan candaan. Ada yang bikin video seolah-olah di neraka mereka tertawa, selfie seakan itu tempat hiburan. Padahal Rasulullah SAW pernah mendapati sahabatnya pucat, gemetar, bahkan pingsan hanya karena mendengar ayat tentang neraka. Mereka yang paling mulia pun takut, tapi hari ini kita malah tertawa. Ini bukan soal lucu atau enggak. Ini soal hati yang sudah mulai keras, tak lagi gemetar pada azab Allah. Padahal Allah telah berfirman, peliharalah dirimu dari neraka dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Mereka bukan tempat main-main. Oke, lanjut. Lagi viral penggambaran neraka melalui AI. Ini contoh videonya. Hari pertama masuk neraka, Cek. Jadi seolah-olah menyenangkan gitu ya di Astagfirullahaladzim. neraka ya. Allah ceritakan neraka dalam Al-Quran itu untuk memotivasi kita melakukan kebaikan, supaya kita menghindari keburukan yang bisa membawa kita kepada neraka. Ini justru dijadikan bahan candaan. Bos, tidak ada orang yang sempurna. Semua kita ini punya kesalahan, punya dosa. Tetapi kalau sudah kayak begini levelnya ini, tidak bermanfaat lagi nasihat, tidak ada lagi rasa takut dalam hatinya, jangan sampai masuk di dalam golongan orang-orang yang memang sudah Allah tutup hatinya. Kita juga ini merasa tidak nyaman menonton hal-hal seperti ini. Teman-teman, tolong jangan ikuti yang begini-beginian. Allah kasih kita ilmu itu supaya membuat kita semakin baik. Ini Allah kasih ilmu, justru dia jadikan sebagai alat untuk menantang Allah. Nah, menantang Allah ini kalau sudah begini modelnya, jangan jadikan bagian dari agama ini sebagai canda-candaan. Karena Allah mengancam dengan ancaman yang luar biasa. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau ada orang yang suka menjadikan agama sebagai candaan, sebagai bahan olok-olokan, kata Allah, tidak usah minta maaf. Sungguh engkau telah melakukan kekufuran setelah keimananmu. Oke, lanjut. Hari pertama di neraka dingin, Cek. Gue udah pernah main di neraka panas. Ini di neraka ya. Dingin, guys. Mana ada neraka dingin? Serunya. Allah, kenapa sih manusia-manusia seperti ini ya, bercandanya sangat keterlaluan. Oke, kita lanjut pada komen-komen para ustadz Malaysia menanggapi video AI neraka yang dibuat oleh netizen atau konten kreator Indonesia. Dia berada dalam neraka. Dia kata hari pertama dalam neraka. Video seperti mana tertera di bawah ni. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan, macam Allah betapa beraninya manusia ini yang membuat neraka ni sebagai satu yang gurauan. Sedangkan neraka ni Nabi ajar kepada kita untuk kita elak daripada azab neraka. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah untuk jauh daripada azab neraka. Tiba-tiba ada muncul orang yang buat konten duduk dalam neraka. Dan dia menyatakan neraka itu seolah-olah tempat yang sangat nyaman baginya lah. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, rujuklah ayat Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neraka ni satu tempat yang sangat tidak terperi azabnya dan pembakarannya bagi orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada pihak berkuasa di Indonesia sana ambillah tindakan kepada saudara kita ni, gamaknya dia kurang waras ataupun tidak betul. Kalau dia waras, ambil tindakan. Kalau kurang waras, dapatkan rawatan. Kalau dia orang Islam, kenakan tindakan kepada penghinaan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bukan Islam, orang kafir, maka temulah azab Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya seperti yang kamu mainkan pada video tersebut. Wallahu taala alam. Salam teguran daripada bumi Malaysia. Ada orang buat video sehari dalam neraka. Apakah kufur perbuatan itu? Hari pertama masuk neraka, Cek. Bareng temen lama gue nih ternyata masuk neraka juga. Astagfirullahaladzim. Kalian yang masih ngelakuin dosa, nanti kamu masuk neraka, Cek. Allah, tawa di neraka ya. Buat kalian ikutan ke sini yuk, gratis. Buat video berenang-renang dalam api neraka. Dia kata tak panas, enjoy saja, boleh duduk dalam api neraka. Kalau dia orang Islam, jadi kafir, laknatullah. Kerana apa? Kerana meringan-ringankan Allah, meringankan janji Allah dan azab Allah, hukumnya murtad. Haram ditanam di kubur orang Islam kalau mati. Jika mayatnya sudah ditanam di kubur orang Islam, wajib digali dan dibuang di dalam hutan. Nampak? Hinanya orang yang menganjing dengan hukum Allah. Menganjing boleh, menganjing yang padang patuk. Nah, dengan agama tak boleh. Astagfirullahaladzim. Ya beginilah kalau teknologi AI berada di tangan mereka-mereka yang ber-IQ rata-rata 78. Ya beginilah jadinya ya. Jadi dibuat bahan bercandaan sesuatu yang tidak boleh dijadikan bercandaan. Seperti neraka, yang mana dulu kita kalau mendengar neraka itu adalah satu hal yang sangat mengerikan. Merinding kita mendengarnya.
Apalagi kalau ada penceritaan tentang penyiksaan-penyiksaan di dalam neraka. Tetapi video ini yang mereka ciptakan, yang netizen Indonesia ciptakan, itu kebalikan dari apa yang kita dengar tentang neraka. Yang mana isinya adalah jeritan, penyiksaan. Dalam video ini mereka tampilkan suatu kesenangan berada di dalam api neraka. Ternyata tidak semenyeramkan itu katanya. Mereka tertawa-tawa, mandi air api. Kemudian tadi dikatakan bahwa di neraka itu tidak panas, ada dinginnya juga. Ini hal-hal yang sangat tidak etis. Ya, meskipun mereka tulis dikasih caption suatu bercandaan, tetapi ini betul-betul tidak etis. Mereka bercanda bukan pada tempatnya. Mereka bercanda satu hal yang tidak patut untuk dipercandakan. Soal agama itu tidak boleh jadi bahan candaan. Ya, Allahu Akbar, ya. Memang tidak boleh bincang nih IQ 78. Teknologi itu bagus ya. Teknologi itu bagus, dapat memudahkan pekerjaan seseorang, dapat membuat sesuatu yang positif. Tetapi teknologi itu menjadi buruk kalau mereka yang menggunakan adalah IQ seperti ini. Sangat memalukan sekali. Sangat memalukan sekali dan sangat disayangkan sekali konten kreator Indonesia, netizen Indonesia membuat video-video seperti ini. Masih banyak sebetulnya yang boleh dibuat dengan konsep-konsep yang masuk akal. Masih banyak konsep yang lain. Kenapa harus neraka? Dan juga sangat disayangkan sampai detik ini video ini saya buat sepertinya tidak ada teguran dari Majelis Ulama Indonesia. Tidak ada teguran dari pemerintah soal video yang memvisualisasikan tentang neraka ini. Yang mana dalam video itu malah ditampilkan kesenangan dalam neraka. Ini harusnya ditegur oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia maupun Menteri Agama. Ini harus ditegur. Jangan sampai ada pembiaran dari pihak terkait sehingga netizen semakin menggila, konten kreator semakin menggila, membuat konten-konten serupa yang sebetulnya tidak boleh dijadikan bahan bercandaan dan tidak boleh divisualisasikan. Ya, selain neraka, konten kreator Indonesia juga memvisualisasikan tentang surga. Ada videonya. Dan itu sangat tidak etis sekali. Itu sangat menyalahi. Ya. Cobalah konten kreator atau netizen Indonesia. Gunakanlah teknologi ini kepada sesuatu yang positif, kepada sesuatu yang membangun, kepada sesuatu yang edukatif. Bukan malah yang menyesatkan seperti ini. Apalagi bersentuhan dengan agama lagi. Janganlah, ya. Malah kita berpikir yang rasional, berpikir yang logis gitu ya. Kalau kita tidak mau dikata IQ 78, marilah kita ciptakan sesuatu yang edukatif, yang informatif. Boleh bercanda, tetapi candaan itu hal-hal yang patut dipercandakan. Janganlah menyentuh soal neraka dan surga, yang sebetulnya tak ada satupun tahu tentang surga dan neraka itu. Allah. Entah saya juga bingung mau berkata apa nih. Memalukan sekali, sampai Ustadz Malaysia pun juga angkat bicara soal ini. Sangat tidak patut sekali. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.